Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Lama nggak mengudara sampai panjang rambut. Kali ini kita mau komen soal MBG, makanan bergizi apa? Makanan bergizi gratis. MBG, karena beberapa hari terakhir ini banyak yang keracunan. Bahkan ada yang kepala daerah, entah di Jawa Barat ya, yang menetapkan status KLB, meskipun menurut saya kurang pas juga ya. Secara indeks epidemiologis, entah yang lebih paham ahli epidemiologi, tapi rasanya kurang pas kalau kita KLB. Tapi kenapa ini penting? Karena MBG ini proyek besar presiden, proyek besar negara, proyek besar rezim, proyek besar pemerintahan, dan proyek besar penguasa. MBG, makanan bergizi gratis yang menyita ratusan triliun yang sangat besar. Nah, secara ide, konsep, sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah kebijakan, kita mendukung, mendorong adanya MBGs, karena ada sebuah paradigma baru pembangunan manusia berbasis pada makanan, lebih spesifik nutrisi. Nah, tapi melihat pelaksanaan menu, isi porsi makanan ini jauh panggang dari api ya. Jauh kenyataan dari cita-cita, jauh pelaksanaan dari ide dasar, serampangan. Itu mah kemarin ada RDP di DPR, ada seorang dokter ya, ahli gizi ya, yang mengkritik habis, bahkan menelanjangi porsi menu diet dalam MBGs. Ya nggak masuk akal kalau makanan bergizi isinya sosis dan spaghetti. Itu nggak ada dia punya landasan akademik sama sekali, nggak ada kajian literaturnya sama sekali. Mana bisa makanan bergizi ada tem gizi di situ, tapi isinya sosis, spaghetti, makanan siap saji. Waduh, repot. Sementara kajian tentang nutrisi hari ini sudah sangat maju. Bahkan nutrisi itu bukan urusan perut saja, tapi urusan otak, dunia mental, dunia pikiran, dunia gagasan, dunia ide, kognitif, kecerdasan, berkaitan dengan kemampuan berpikir, daya pikiran. Jadi bukan sesederhana mengisi perut untuk badan tumbuh kuat, bukan. Tapi substansi yang kita kasih makan ini yang masuk ke lambung dan sistem pencernaan kita itu
dia berdampak direct impact langsung ke struktur otak, dunia mental. Jadi hati-hati dengan menu makanan. Mendingan kalau kejadiannya begini di stop saja. Nah, tapi wajar kalau melihat ya, ini arogansi dari kepala Badan Gizi Nasional yang sok-sokan itu, brengsek dia. Pegang gizi tapi nggak punya basis pengetahuan, basis akademik, jejak pendidikan tentang gizi dan otak. How? Oke, you bisa berdalih bahwa itu explicit knowledge, you bisa hire expert, but as a leader, you must have a tacit knowledge. You harus punya tacit knowledge yang proper tentang gizi, tentang otak, tentang kecerdasan, tentang kognitif. Wajar kalau begini. Ya, saya marah karena kenapa? Masa depan anak bangsa, terutama anak-anak yang kategori ya kurang beruntung, tidak mampu, fakir miskin, terus dibikin asal-asalan begini. Tangisan siapa itu? Wakil kepala itu nani SD yang nggak ada manfaat, nggak ada manfaat. Tangisan you nggak akan mengurangi resiko anak-anak masuk ke dalam jurang, ya, jurang mental. Apa itu? Mudah stres, mudah cemas, mudah gelisah, mudah depresi, mudah marah, dan yang berkaitan dengan dunia emosional lain, karena ulah kalian yang salah kasih makan. Ini makanan ini sampai ke situ outputnya. Jadi ini panjang dan efeknya besar. Jadi saran saya ke Pak Presiden, Pak Presiden hebat lah, perpustakaannya banyak, cerdas. Tapi sayang sekelilingnya itu orang-orang yang kasih masukan soal MBGs terlalu dominan, paradigmanya soal politik dan kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Perbanyak Pak expert, ahli yang punya kompetensi. Politik itu harus diasuh oleh pengetahuan, bukan politik mendeterminasi pengetahuan, bukan kekuasaan mengatur pengetahuan. Nggak bisa. Kekuasaan dijalankan atas dasar panduan pengetahuan, pikiran, tradisi masyarakat dan peradaban. Salah satunya mencatat soal itu, bahwa kekuasaan harus dipandu oleh pengetahuan. Kita bisa bicara ke tradisi Athena, Yunani, bagaimana pengetahuan, pikiran memandu jalannya kekuasaan. Atau kita bisa ke Baghdad, eranya Abbasiyah, the school of Baghdad, bagaimana pengetahuan memandu jalannya kekuasaan. Nah, hari ini yang kita lihat dalam komposisi Bapak, kekuasaan bahkan mengatur pengetahuan. Nggak boleh Pak. Apalagi soal makan bergizi, saya sepakat soal ide, tapi melihat kenyataan pelaksanaan di lapangan, minta maaf Pak, badan gizi itu mendingan dibubarkan. Kepalanya sama sekali nggak punya kompetensi soal gizi, kecerdasan dan mental otak anak. Nggak tahu dia soal relasi makanan dan kecerdasan. Nggak tahu dia bagaimana makanan mempengaruhi emosi, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi cara pandang. Nggak tahu dia bagaimana saluran pencernaan itu disebut otak kedua. Saya hakul yakin kepala bagian itu nggak paham. Bubarkan Pak, pecat atau ganti orangnya. Ini hal besar, bukan hal yang bisa kita laksanakan dengan suka-suka, nggak bisa. Karena ini soal otak anak-anak bangsa kita ke depan. Saya Dr. Fikri, saya terima kasih. Undur diri, salam.